Nabi mengatakan 7 dosa yang akan membinasakan dunia dan akhirat, di mana apabila dosa ini dilakukan oleh seseorang dan dia tidak bertobat, pasti dia akan binasa dunianya, di alam barzah dan di akhirat kelak. Yang pertama tadi adalah syirik, yang kedua adalah sihir, yang ketiga Nabi sebutkan adalah membunuh nyawa yang Allah haramkan kecuali dengan alasan yang dibenarkan oleh syariat. Yang keempat adalah aklu riba, makan uang riba, baik dia sebagai karyawan riba atau nasabahnya. Makan riba adalah salah satu dosa yang membinasakan. Bahkan Nabi telah memberitakan, ma min ahadin ta'amala birriba illa kana akhiru amrihi qillah. Tiada seorang pun yang bermain riba kecuali ujung-ujungnya dia akan hancur, dia akan bangkrut, dia akan terpuruk. Dan Allah memiliki banyak cara untuk membangkrutkan dia. Apakah hartanya? Allah bangkrutkan dia dari sisi kesehatannya, Allah bangkrutkan dari sisi rumah tangganya, ataukah yang lainnya. Ini di dunia, dan di akhirat terancam dengan neraka. Dan Nabi menyebutkan dosa riba yang paling ringan seperti berzina dengan ibu kandung sendiri. Dosa kelima yang membinasakan dunia dan akhirat seseorang adalah aklu malil yatim, memakan hartanya anak yatim. Dan orang yang memakan harta anak yatim ini beraneka ragam. Ada yang dia sebagai ibunya, di mana ya suami yang meninggal dunia menyisakan harta si istri, tentunya dari harta suami yang murni tanpa harta dia cuma dapat sebagian 8 kalau memiliki anak. Kalau suami nggak punya anak, dia cuma dapat 1/4. Tapi sebagian janda ya dia habiskan. Ya, rumah yang disisakan oleh suami dikuasai oleh dia, hartanya dikuasai oleh dia. Untuk anak-anaknya yang juga merupakan anak suaminya, itu dalam Islam ada anak-anak yatim. Hak mereka dimakan, ditahan, tidak diberikan oleh dia. Ini juga termasuk dari orang-orang yang memakan harta anak yatim. Anak yatim, walaupun anak yatim tersebut anak kandungnya sendiri, atau pamannya, abangnya, sepupunya, atau orang lain ya yang dia manahkan harta oleh kaum muslimin untuk anak yatim, tapi justru dia gunakan untuk kepentingan pribadinya, baik dia sebagai seorang ustadz, sebagai buya, kiai, atau lembaga-lembaga yang menampung anak yatim, kemudian harta-harta kaum muslimin dititipkan untuk anak yatim sebagai amanah, tetapi dia tidak amanah dalam menjalankannya, terancam dengan hadis Nabi SAW ini. Yang keenam adalah wattawalli yaumaz zahaf, berpaling dari medan perang. Di saat kawan-kawannya berperang, dia justru berpaling karena takut, kecuali dia berpaling untuk siasat atau mundur karena ingin bergabung dengan kelompok dari pasukannya. Yang ketujuh adalah qadhful muhsanatil ghafilatil mu'minat, adalah menuduh wanita-wanita yang terpelihara kehormatannya jauh dari pintu-pintu zina, dan mereka wanita-wanita yang mukminat dia tuduh berzina. Orang-orang yang seperti ini akan dibinasakan dunia dan akhiratnya oleh Allah Jalla wa Ala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan oleh Imam Muslim.